Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Tidak pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali. Nah, kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya Pak Said pribadi Didu, Mas ya. apa? Yang ke pribadi itu. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi Mas ya. Saya ingatkan. Iya betul-betul. Bukan kita mempersoalkan pantai Tangerang. Iya, Pak. Jadi iya, jangan ada serang pribadi beliau. Bukan, gini Pak Karni, ini persoalan pagar laut, narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Nggak laut yang bersertifikat, makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah Itu warga. boleh ada bata, Yang- tapi jangan dia punya tanah begini-begini. Itu udah Oke, baik Bang Karni, baik. Terjadi perdebatan panas antara Said Didu dengan pendukung proyek Pantai Indah Kapuk, Rofi'i. Debat tersebut terjadi saat mereka berdua berdialog dalam acara Indonesian Liars Club yang dipimpin langsung oleh Karni Ilyas. Awalnya, Rofi'i menuding bahwa Said Didu memiliki kepentingan. Salah satunya adalah tanah yang ia miliki seluas 10 hektar tidak masuk dalam proyek PIK. Hal itulah yang menurutnya membuat Said Didu melakukan demonstrasi dan membuat konten di daerah Keronjo. Pak siapa? Tadi yang diganti terus. Saya kesempatan ini saya jelaskan, saya tidak pernah menawarkan tanah saya ke siapapun. Dan saya tidak punya niat untuk menjual tanah saya. Dan tanah saya itu saya sudah miliki lebih 30 tahun di sana. Jadi jangan masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah, itu perlu nah, kalau Anda masuk terus gitu, itu namanya itu sudah menyerang pribadi. Nah, sekarang saya masuk ke sana. Jadi gini, sekarang saya berharap dengan terbukanya ini semua, mari kita dorong semua untuk membuka supaya semua sampah-sampah di bawah karpet ini terbuka semua. Saya nggak kebayang Pak. Seperti tadi ada orang yang menyatakan jangan pakai etnis. Saya setuju. Tapi jangan juga ada etnis yang hidup eksklusif, yang menyingkirkan etnis lain, tapi kita berlindung bahwa pakai etnis. Itu juga harus. Jadi jangan antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama. Saya setuju. Tapi jangan, saya tidak pernah mengkritik komplek-komplek lainnya masih menyatu dengan seluruh masyarakat yang ada secara terbuka. Tapi kalau ada sudah sesuatu dipagar dengan sangat tinggi dan menyingkirkan rakyat, itu yang harus kita tidak boleh. Namun, Said Didu mengingatkan kepada Rofi'i agar tidak membawa masalah pagar laut ke ranah pribadi. Hal itu dikonfirmasi juga oleh Karni Ilyas. Ia memperingatkan agar Rofi'i tidak membawanya ke ranah pribadi. Said Didu lalu mengklarifikasi bahwa dirinya tidak sedang ingin menjual tanahnya. Ia lalu mengungkapkan bahwa tanah tersebut sudah ia miliki sejak 30 tahun yang lalu. Artinya tidak ada permasalahan dengan PIK. Ia juga menampik anggapan bahwa dirinya mempermasalahkan etnis pemilik proyek Pantai Indah Kapuk 2. Pasalnya, ia tidak mempermasalahkan etnis-etnis tertentu yang membangun perumahan, bahkan klaster-klaster elit. Namun, jika membangun hal tersebut dilakukan dengan menggusur warga, maka itu menjadi bermasalah. Pak, Sekian Pak Karni. Pak Rofi, saya poster saya itu masih nempel di 3 desa yang nama saya sangat jelek dan saya minta nggak dicabut, biarin aja. Itu dah serangan pribadi kepada saya berbulan-bulan oleh warga asli. Oke? Yang kedua, mengirim demo ke rumah saya itu masih saya bisa maklumi. Jadi jangan juga menanggap warga asli bisa berbuat seenaknya pada orang lain. Jadi saya bisa membuka semua siapa yang ngusir saya, masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana logat bicaranya saya paham kok, warna kulitnya saya paham kok.
Pak Said Didu, kalau yang demo ya, yang Paku Haji bukan, itu jangan. warga asli yang Bukan. Anda tadi menyatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklum itu. yang mana Pak Said? Udahlah. Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang sama. Saya Pak tidak Said pernah Didu juga melakukan sama. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, Loh, bagaimana kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan Boleh. Pak Said PSN Didu. adalah bode. Enggak. PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Paku Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya Pak Said Didu, tidak akan ada asap, tidak akan ada asap kalau tidak ada api, Pak Said Didu. Tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke? Nah, kita mendatangkan Pak Menteri ini, tunggu dulu. Itu tanah atas nama siapa, lahirnya dari mana, itu dulu. Kalau sampean ngomong berdasarkan fakta, yang tahu fakta itu BPN. Yang tahu lokasi tanah itu mengalami abrasi itu. Bung, sebentar Bung. Dan tentang Pak Sugeng nggak Saya mau bisa. cuma satu kata aja. Bukan Walhi, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Saya mau tanya, kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh, Ya, bentar, Jelaskan aja apa itu fakta. hari ini, Tahu nggak fakta malam apa? hari ini 263 HGB, sampean kan masih ilmu kira-kira toh. Ya kita tunggu yang pejabat berwenang gitu loh, untuk menyampaikan apakah tanah ini dari barang halal. Karena begini Pak, kalau tanah mengalami abrasi, kasihan dong. Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana warga yang mengalami abrasi tanahnya? Kalau tanahnya itu hilang, siapa yang mengganti? Terjadi perdebatan panas antara pendukung pagar laut, yaitu Rofi'i, dengan penolak pagar laut yang juga anggota Walhi, Mukri, dan juga DPP Pemuda Matlaul Anwar, Iwan. Perdebatan itu terjadi saat dialog di iNews TV. Awalnya, Rofi'i meminta agar masyarakat menunggu hasil investigasi dari BPN. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Walhi. Ia mengatakan jika ada perbuatan yang mengganggu kedaulatan negara, maka masyarakat harus turun. Anda nggak pernah, hanya Anda berpikir fokus pagar laut terus, kan begitu? Nggak boleh begitu. Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah, gitu loh. Nanti kalau tidak puas, silakan Anda melakukan gugatan apapun asal punya bukti. Sekarang sampean mau laporkan ke Bareskrim, saya dukung, silakan. Kalau memang punya bukti, jangan di ruangan ini memvonis, menghukum seseorang, nggak boleh begitu. Kalau kita ini negara hukum. Oke, Pak Iwan Terima silakan. kasih ya. Kalau misalnya masyarakat melihat ada maling, barang buktinya ada, pelakunya ada di depan mata dia. Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh Kan bukan, nggak ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi, Lah, gitu loh Pak. sudah. Makanya kan kita Loh, buat lah pengaduan. iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah iya silakan, gitu loh. Silakan saya Matanya bahwa Silakan. yang menancapkan si A, yang memerintahkan si B. Loh iya silakan, nggak ada Artinya kan itu masalah. fakta. Salahkan. Nah. Itu bukan fakta. Fakta itu kalau diputus oleh pengadilan, Oh. itu baru fakta. Kalau mau lihat Nggak bisa, nggak bisa Pak. Saya tanya, fakta itu apa? Loh, fakta itu kalau kita berbicara fakta hukum, Apa? yaitu punya kekuatan hukum tetap. Apa fakta Loh, itu? gimana? Loh, kok tanya fakta lagi sama Sekarang ini? ada Fakta itu ya, ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah Kalau iya. itu gelas, Benar. itulah fakta yang gelas. Betul. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta. Belum. Gimana kamu ngomong Bukan. fakta-fakta? Kalau masyarakat fakta, melihat dengarkan apa? dulu. Lalu ini tidak disebut Nah. fakta. Saya bingung dengan ini. Masyarakat melihat, berdiskusi, bertanya, ini punya siapa? Ini punya PT. Loh, lah iya laporkan Pak. Ya kan sudah. Loh, lah iya silakan ditunggu hasilnya. Fakta. Nggak bisa Fakta yang sampean ditemukan, berbicara dilihat, yang itu kita namanya hukum laporkan. rimba sampean. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal,
laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Selain itu, pemagaran laut juga tidak sesuai dengan praktik internasional di United Nations Convention. Keberadaan pagar itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan merusak ekosistem pesisir. Dapat dengan Kiara dan Wazi. Saya tidak sependapat karena dia tidak diperintahkan oleh negara untuk menegakkan hukum. Kalau untuk membela negara, saat dilemahkan, wajib kita rakyat itu membela negara. Belum dulu. Oleh Anda, justru ini tidak nasionalis. Bentar, gini loh. Kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Biarkan BPN melakukan sesuai tupoksinya, sesuai tugasnya. Karena BPN itu yang ditugasi negara untuk mencatat.